bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi buat kita hari ibadah online kita hari ini. Kita harus dengan penuh semangat untuk mengikuti ibadah kita ya adik-adik. Wah, adik-adik yang di rumah pasti bersuka cita dong sama kayak dengan kita nih yang ada di sini nih. Nah, kita bertiga di sini nggak cuma bertiga doang. Kakak juga mau memperkenalkan diri kakak. Oh iya, sebelum kakak memperkenalkan diri kakak sendiri, Teman baru. ada teman baru kak, wajah baru. Cakep lagi loh kak. Iya, oh iya, kakak perkenalkan diri dulu ya dengan kakak Maida baru Manalu dan wajah baru satu ini adalah kakak Anel baru Pakpahan. Halo adik-adik. Dan satu lagi ada kakak Riamin baru Manado. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, ada dua abang ganteng juga nih adik-adik yang ikut sama kita, yaitu ada abang Daniel dan abang Rihan. Satu lagi yang paling eksis di balik layar kita semua ini ada abang Mertua yang ada di sana. Waduh kak, berarti kita komplit hari ini dengan rasa sukacita kita. Pada minggu ini kakak percaya adik-adik diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga bisa mengikuti ibadah kita dengan tekun dan sungguh-sungguh. Betul banget kak, harus bersukacita nih kita untuk mengikuti ibadah hari ini karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus yang selalu memelihara kehidupan kita. Ayo kak, bang kita mulai ibadah kita yuk. Wah pasti tuh ya kak ya. Ayo kak. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis sambil menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir dan Kasih Pasti Lemah. Musik abang. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tulus serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Bapa, berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami mempersiapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan dan firman-Mu. Ya Bapa, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memimpin ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan, mengundang Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dan karena Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita, kita pasti mempunyai rasa atau hati yang lemah lembut. Dan Yesus juga telah mengajari kita untuk saling memaafkan. Ayo, kalau kita sudah memaafkan sama teman-temannya, mana dong senyumnya? Ayo adik-adik, tunjuki senyumnya. Coba Kak Ane dicontohin senyumnya. Ini nih Kak, aku tunjukin ya senyuman Kak Meda juga ya. Iya, senyum semuanya ya, semuanya senyum adik-adik. Iya, tapi nggak cuma senyuman aja Kak, kita harus semangat juga. Oh, Kak. iya. Karena Yesus sudah mengasihi kita kan, jadi kita harus semangat juga Kak untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah, adik-adik, biar lebih semangat lagi nih, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri yuk, semuanya yang ada di rumah. Nah, biar lebih semangat lagi, Kak Ane, Karyamin, kita ajak adik-adik kita untuk tepuk tangan semangat. Tapi langsung berdiri ya adik-adik ya, Pasti, waktu itu ya. iya. Ya, dan tepuk tangan ini ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke adik-adik, kita sudah semangat, berarti kita harus nyanyi kembali dengan judul, pasti tahu nih adik-adik, Yesus adalah pokok kita dan caranya. Dan kita undang Roh Allah hadir di kita. Musik abang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah,
Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Wah kak, karena tadi ada masalah, jadi kita jadi tambah bersuka cita ya kan nyanyinya. Kita udah menari, terus kita udah sambil nyanyi juga kak. Iya kak, karena Yesus menjadi pokok kita ya, supaya kita tetap semangat, supaya Roh Allah juga bekerja di dalam hidup kita sehari-hari, menemani adik-adik sekolah minggu yang selalu bete sama zaman COVID ini. Kita bisa menjadi pasukan Kristus. Maksudnya Laskar Kristus ya kak? Iya, Aku mau kak jadi Laskar Kristus. Wah, enak itu adik-adik. Kita nanti jadi Laskar Kristus supaya kita bisa memusnahkan markas iblis. Kalau gitu Kak Ani, panggil adik-adik supaya adik-adik menjadi Laskar Kristus. Iya, karena kita mau nyanyi Laskar Kristus dan menghancurkan markas Markas iblis iblis. Kak. Kita panggil nih Laskar Kristusnya. Adik-adik siap ya? Harus Kak. 1, 2, 3. Laskar Kristus! Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berenang. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, kita semangat terus iblis. Markas iblis dihancurkan, bagi Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa kita tak kecapi, katakan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yesaya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam titah keempat. Membacakan untuk kita semuanya, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh.
hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah nyanyi tuh Laskar Kristus sama Maskar Iblis Dihancurkan. Nah adik-adik capek nggak kalau kita berperang melawan iblis? Wah, kalau berperang melawan iblis jadi pasukan capek Kak. Tapi kan itu kalau berperang. Kalau sekarang apa ya Kak iblisnya ya Kak? Kita siapa sih Kak? Apa tuh? Malas belajar. Terus apa lagi dong Kak? Suka melawan orang tua. Sama malas ikut ibadah online Kak. Ada lagi tuh Kak? Apa lagi tuh Kak? Sama suka bohong. Dan marah-marah Kak. Nah adik-adik, tadi kan udah disebutin tuh lawan kita itu adalah rasa malas, berbohong, lawan orang tua, terus marah-marah. Itu nggak boleh adik-adik ya. Nah supaya kita tetap semangat di dalam Kristus, kita nyanyi yuk kata abang. Kita nyanyi lagu Aku Senang bersama dengan Tuhan dan satu lagi Kasih. Tapi Kak, sebelum itu kita jangan dulu adik-adik untuk bangkit berdiri sambil tepuk semangat. Oke. Ayo Karyamin. Berarti Karyamin yang ngajak nih Kak ya. Waktu Kak Karyamin ajak tepuk semangat, adik-adik siap-siap berdiri ya. Oke, adik-adik kita mulai ya. Tepuk tangan semangatnya ya. Tepuk semangat. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan untuk minggu ini tertulis dalam Roma 12 pasal 16. Roma 12 pasal 16.
Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Roma 12 ayat 16. Kita sama-sama membaca. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pengumuman kita hari ini tetap ibadah online minggu depan. Adik-adik harus tetap ikut ya, dan harus lebih semangat lagi supaya ibadah kita ini bisa membimbing kita. Adik-adik jangan lupa ibadah online masih boleh diikuti minggu depan. Ya, kemudian adik-adik jangan lupa mencatat bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3, dan inti khotbahnya. Nah, adik-adik, kakak nggak lupa untuk memberikan arahan kepada adik-adik. Kalau misalkan adik-adik keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangannya dimanapun kalian berada, dan bawa hand sanitizer. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya. Kayaknya ada satu lagi deh, Kak. Satu lagi nih, ini surprise nih. Ini surprise nih, Kak. Surprise banget. Sekarang kan udah bulan Oktober, Kak. 2 bulan lagi tuh bulan apa ya? Iya, bulan apa, Kak? Aneh. Desember, Kak. Berarti ada apa dong Kak di Desember? Nah, biasanya kalau bulan Desember ngapain, Kak? Ngapain ya? Baju baru, Kak, beli baju baru. Oh iya, pasti. Tapi kita pasti tetap mengikuti Natal. Natal yang ditunggu-tunggu, Kak. Iya, adik-adik terlibat semua. Harus. Baik orang 1, orang 2, orang 3, orang 4. Gak lupa loh, Kak, balita juga diikutkan sertakan. Adik-adik harus ikut ya untuk mengisi acara virtual kita ya, supaya di Natal kita tetap semangat. Nah, adik-adik mau tahu kelanjutannya kayak gimana? Jangan lupa minggu depan harus ikut ibadah online biar tahu kelanjutannya gimana sih Natal kita nanti. Pasti seru banget adik-adik. Demikian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu. Halo. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman. Jadi duduk yang manis ya adik-adik. Dan sebelum kita mendengar berdoa, kita mau menyanyikan lagu. Tapi jangan lupa waktu kita menyanyikan lagu, kita tutup mata dan dengan tekun nanti mendengarkan firman Tuhan ya adik. Musik Bang.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilangnya lampu, tetaplah kau di sisiku, dan tanganku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Matanya adik-adik berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Membacakan untuk kita semuanya. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sekali lagi abang bacakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, secara umum setiap pohon biasanya memberikan buah atau menghasilkan buah. Ada yang bisa dimakan, tetapi ada juga yang tidak bisa dimakan. Jika pohon itu adalah menghasilkan buah yang bisa dimakan, tentunya pemilik pohon pasti menginginkan agar buah pohon itu manis rasanya. Misalnya, kalau orang tua kita menanam pohon mangga, maka yang diinginkan itu adalah pasti buahnya itu haruslah manis, agar mendatangkan sukacita bagi pemilik dan juga orang-orang yang datang, orang-orang yang memakan buah pohon tersebut. Demikian jugalah kehidupan umat manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, pada awalnya Allah menciptakan Adam dan Hawa, ada perintah yang Tuhan berikan kepada mereka agar mereka tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada larangan yang diberikan oleh Allah. Tetapi pada akhirnya manusia itu melanggarnya. Ketika manusia itu melanggarnya, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa yang membuat gambaran citra Allah yang ada dalam diri manusia itu menjadi tercoreng. Firman Tuhan mengingatkan kita buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi semua orang. Ia memberikan pengajaran dan ia juga mendatangkan banyak tanda-tanda mujizat bagi semua orang. Hingga pada akhirnya ia harus mati di kayu salib sebagai tebusan bagi banyak orang. Ketika Yesus terangkat naik ke sorga, maka dia meninggalkan Roh Kudus
yang akan menyertai semua orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Melalui firman Tuhan kita diingatkan buah roh ialah kasih. Bagaimana Roh Kudus yang Allah tinggalkan di tengah-tengah dunia ini harus bekerja dalam hati dan pikiran semua umat manusia, termasuk di dalam hati dari adik-adik sekalian, termasuk juga hati Amang Pendeta, tidak juga terkecuali. Bagaimana Roh Kudus harus bekerja di dalam kehidupan kita? Otomatis yang pertama, kita harus mau menerima Roh Kudus itu. Tidak akan mungkin seorang tukang servis AC datang ke rumah kita untuk memperbaiki AC yang rusak jika kita tidak memanggil dan jika kita tidak membukakan pintu baginya. Demikian juga dalam kehidupan kita, mari kita mau memanggil Roh Kudus dan mari kita mau menerima Roh Kudus agar Roh Kudus itu bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita sudah mengundang Roh Kudus, maka marilah kita semakin menjadikan Roh itu bekerja dalam hati dan pikiran kita dengan mau membuahkan buah-buah Roh, yaitu kasih. Sebagai ciri khas orang Kristen, mengasihi semua orang, harus mau bersuka cita apapun kejadiannya, apapun situasi yang kita alami. Mari kita bersuka cita karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan mari juga damai sejahtera menaungi hati dan pikiran kita di tengah persoalan yang kita alami, di tengah pandemi yang saat ini yang harus mengekang kebebasan kita, termasuk adik-adik semuanya yang tidak boleh datang ke gereja ini untuk menikmati atau juga untuk bersekutu dengan Allah. Berkiranya damai sejahtera Allah yang menaungi hati dan pikiran kalian semuanya. Kita juga harus diajarkan bagaimana kita untuk menjadi orang yang sabar di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya bagi anak-anak yang sebentar lagi akan menginjak masa-masa dewasa, masa-masa remaja. Sangat dibutuhkan kesabaran agar kita tidak terbiasa dan agar kita tidak mudah emosi di tengah-tengah kehidupan kita. Ingat, banyak saat ini remaja yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Kesabaran itu tidak ada di dalam hatinya. Kita juga harus dipenuhi dengan kemurahan, mau membantu, menolong sesama tanpa ada imbalan, tanpa ada tujuan tertentu yang harus kita inginkan. Kita juga diinginkan untuk melakukan kebaikan, berbaik hati kepada siapapun, kepada apapun itu dan bagaimanapun keadaan kita. Dan yang terakhir diinginkan dari kita adalah kesetiaan. Orang Kristen harus setia di dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan, orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia juga akan diberikan perkara yang besar. Bagaimana kita mau setia di dalam persoalan-persoalan yang kecil? Tadi guru-guru sekolah minggu sudah memberikan tugas sebagai kreativitas bagi adik-adik sekalian. Mari mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu kesetiaan kita untuk mengerjakan tugas itu, yang akan kemudian nanti akan divideokan dan dibagikan lagi kepada kita semuanya, agar itu menjadi contoh bagi kita. Kita juga setia di dalam perkara-perkara yang kecil, kita juga setia di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan adik-adik sekalian dimanapun kita berada. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita selalu menaati Tuhan, terlebih menaati orang tua kita, agar kita mampu melewati masa-masa pandemi ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang mengingatkan kami melalui firman-Mu. Roh yang Engkau tinggalkan di tengah-tengah dunia ini haruslah kami terima dan haruslah kami setia untuk mengikutinya, sehingga kami membuahkan buah-buah roh yang telah Engkau firmankan melalui firman-Mu. Dan itulah yang kami tunjukkan dalam setiap perjalanan hidup kami, baik di sekolah, di rumah, maupun dimanapun kami berada. Pandemi ini tidaklah menghalangi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Pandemi ini
tidaklah menghalangi kami untuk meninggalkan Engkau, tetapi justru mendekatkan kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan kreativitas. Nah, kreativitas kali ini berhubungan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu mengenai kasih. Oke, kakak akan kasih tahu alat-alat apa aja yang harus kita butuhkan. Nah, yang pertama adalah adik-adik harus sediakan stiker label yang berwarna-warni seperti ini, yang kecil-kecil. Kalau misalkan adik-adik nggak punya ini, adik-adik bisa mempersiapkan spidol yang warna-warni. Oke, nah yang kedua, alfabet. Kalian harus mempersiapkan alfabet ini. Kalau misalkan adik-adik nggak punya yang seperti ini, adik-adik bisa bikin dengan manual nanti menggunakan spidol. Oke, nanti setelah adik punya ini, nanti digunting-gunting. Oke, nah nextnya, ayo kak, silakan kasih tahu. Nah, adik bisa pakai ini apa namanya kak? Eva Foam. Eva Foam. Nah, tapi kalau adik-adik tidak punya ini, bisa diganti dengan kardus seperti ini. Kertas kardus. Ya, kardus seperti boleh ini. pakai ini deh, yang ada aja di rumah. Oke. Sama untuk bahan selanjutnya juga nanti pakai ini juga bahan yang sama, tapi bisa diganti dengan kardus juga. Oke. Selanjutnya, adik-adik bisa menyiapkan ini, pom-pom. Ini banyak alternatifnya ya, nanti kita kasih tahu alternatifnya apa aja. Ini pom-pom untuk diisi dengan apa yang kita lakukan hari ini. Nextnya ada double tip, lalu ada gunting. Adik-adik hati-hati ya kalau pakai gunting. Nah, sekarang begini, alfabet ini kita gunting satu-satu sesuai dengan nama kalian. Misalkan nama kalian adalah Marco, M-A-R-C-O, Marco. Butuh 5 huruf, diguntinglah nanti adik-adik huruf dari M-A-R-C-O itu, maka akan menjadi seperti ini, ditempel di karton yang tadi Kak Ane bilang. Oke, ditempel seperti ini. Nah, tadi itu nama kalian. Sekarang kita ambil lagi kertasnya, alfabet ini kita gunting-gunting atau kita tulis dengan huruf T-U-H-A-N, Tuhan. Oke, setelah kita gunting-gunting, nanti kita tempel lagi di karton yang tadi Kak Ane bilang seperti ini jadinya. Nah, sudah menjadi Tuhan. Oke, lanjut. Tadi kan Kak Ane bilang Eva Foam. Eva Foam ini dibikin buat apa sih Kak? Untuk menempelkan seperti ini. Kita tempel. Nanti kalau udah jadi seperti ini, nanti kalian double tip di belakangnya adik-adik di sini. Untuk apa sih Kakak? Untuk ditempel ke sini. Nah, ini Kakak kasih tahu ya. Tuhan. Nih, udah jadi Tuhan. Sebelumnya adik-adik harus gambar bentuk love. Apa sih artinya bentuk love ini Kak? Ini artinya kasih. Seperti firman Tuhan hari ini kita akan membahas mengenai kasih. Nah, tadi ini Tuhan udah. Lalu nama kalian jangan lupa ditempel juga menggunakan double tip biar nempel. Ditempel di sini. Nah, oke. Ini kan masih polos nih, masih polos. Nanti adik-adik bisa tempel stiker yang tadi Kakak bilang atau spidol. Misalkan Kakak tempel di sini, di bulat-bulatan ini. Kalau misalkan kalian nanti nggak ada bulat-bulatannya, kalian bisa isi dengan spidol warna-warni. Entah ini huruf T ini warna merah, ini warna kuning, hijau dan sebagainya. Nah, tadi kan udah nih Tuhan, love, Marco. Ini love ini nggak mungkin dong kosong ya Kak, nggak mungkin ya, harus diisi seindah mungkin seperti cintanya Tuhan kepada kalian, kepada adik-adik sekolah minggu. Diisi pakai apa Kak? Diisi pakai pom-pom yang tadi Kakak kasih, diisi di sini. Nanti kita akan kasih tahu hasil jadinya seperti apa ya adik-adik ya. Intinya adalah di sini Tuhan cinta atau mengasihi Marco. Kita bisa balik adik-adik. Nggak cuma Tuhan yang harus mengasihi adik-adik, tapi kita sebagai anak sekolah minggu yang cinta dan kasih kepada Tuhan, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita tempel lagi double tipnya, yang tadi jangan terlalu nempel ya, biar bisa diganti. Nah, kita balik.
Jadi Marco cinta atau mengasihi Tuhan, gitu ya adik-adik ya. Nah, hasil kalian akan kita tunggu untuk minggu depan ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan dengan bernyanyi lagu dari buku ND nomor 753 dengan judul Di Perjalanan Yesus di Maluku. Musik Abang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih
adik-adik, ibadah hari Minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jadi sekarang kita ucapkan selamat hari Minggu nih untuk Amang. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu juga.